itu kembalikan. Mohon maaf. Tapi kami dasar ini pertanyaan riset. Karena itu dihubungkan dengan jenis penelitian, dihubungkan dengan teori yang digunakan, metodologi, plus kemudian adalah kesimpulan. Nah, kayak gini, ini kan tidak cukup library research, ini perlu field research, riset lapangan, ke kuburan, ke kedokteran. Kemudian kalau pertanyaannya adalah tersambungan dengan Rasul, kemudian hanya library research, ya nggak valid, bro. Saya tidak setuju dengan istilah valid atau tidak valid. Tapi kalau pernyataan Dr. Soleh itu sebagai sebuah... Dr. Soleh melakukan bahwa saya meyakini habaib itu keturunan bukan keturunan Rasulullah, gitu ya. Tanpa riset, ini kategorinya sudah di atas wali ini. Tetapi kayak Badilah, saya tidak mempercayai karena ada sebuah riset. Nah ini sebetulnya debatable-nya di sini. Nah mungkin saya kembali lagi, silakan. Bahwa kita berdebatnya tentang sejauh mana atau seberapa ilmiah kajian nasab Ba'alawi Kiai Imad. Silakan. Betul. Kalau menurut saya Kiai Dr. Soleh itu Habib Bahar versi NO. Kenapa saya katakan Habib Bahar versi NO? Dia akan mengatakan tanpa melakukan riset pun dia punya simpulan HBR tidak tersambung dengan Rasulullah. Sama dengan Habib Bahar ketika menuduh Wali Songo tidak punya keturunan tanpa riset, asal ngomong. Nah, makanya saya sebut Kiai Dr. Soleh itu Habib Bahar versi NO. Jadi kalau asal ngomong tanpa sebuah riset itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti sebentar, NO tidak menarik. Jangan sebut-sebut nama, inisial aja lah ituan ya. Tidak ya, ini kan ada data, Mas. Ini kan sudah menjadi publik. Masalah publik kan tidak apa-apa, Mas. Sudah menjadi common sense. Yeah. Baik. Ya, Pak Dr. Soleh, maaf ini kan. Saya bukan mensabotase Anda. Saya klik lagi lah. Mute. Silakan. Ya. Silakan Pak Dr. Soleh. Pertanyaan penelitiannya apa itu? Kalau ini riset. Maksudnya pertanyaan penelitian yang diungkapkan ke Imad itu? Ya, sebetulnya begini, kalau menurut saya, di dalam sebuah riset, dalam sebuah riset kan ada biasanya pendahuluan, kemudian identifikasi masalah. Biasanya identifikasi masalah, sebuah pertanyaan besar. Apakah Masa sih pertanyaan saya kurang jelas untuk ditafsiri. Pertanyaan saya hanya satu, pertanyaan penelitiannya apa? Gitu loh. Itu nggak bisa ditafsiri, jawab saja kalau ada. Sederhana kalau ada. Benarkah Ba'alawi itu nasabnya tersambung kepada Nabi? Itu kan pertanyaan sederhana, Mas. Oke, berhenti di situ. Benarkah Ba'alawi tersambung kepada Nabi? Ini kan berarti soal genealogi keturunan Ba'alawi. Betul. Apakah leluhurnya Ba'alawi nyambung pada Rasulullah? Oke? Ya. Oke. Berarti kan ini bicara soal DNA, bicara soal silsilah nasab, bicara soal sejarah. Kalau hanya dipakai sejarah saja, library research saja, berarti sisi-sisi yang dua tadi menjadi tidak tercover. Kalau pertanyaan penelitiannya seperti itu. Kalau pertanyaan seperti itu, library research saja juga tidak cukup. Masa sih Kiai Ubaidillah nggak biasa menerima konsultasi anak-anak yang bikin skripsi dan macam-macam. Ini mendasar sekali nih, mendasar sekali. Bagi penulisan riset, penulisan disertasi, tesis dan atau skripsi, ini pertanyaan dasar ini, pertanyaan riset. Karena itu dihubungkan dengan jenis penelitian, dihubungkan dengan teori yang digunakan, metodologi, plus kemudian adalah kesimpulan. Nah, kayak gini. Ini kan tidak cukup library research, ini perlu field research, riset lapangan, ke kuburan, ke kedokteran. Kemudian kalau pertanyaannya adalah tersambungan dengan Rasul, kemudian hanya library research, ya nggak valid, bro. Saya tidak setuju dengan istilah valid atau tidak valid. Tapi kalau pernyataan Dr. Soleh itu sebagai sebuah saran, saya kira bagus. Kalau sebagai sebuah saran, untuk pengembangan riset yang lebih serius lagi. Tapi kalau dijadikan sebuah penilaian
terkait dengan kualifikasi riset kemudian di unqualified itu tidak tepat. Sehingga apa yang disampaikan oleh Dr. Soleh ini sebenarnya sebagai saran untuk pengembangan sebenarnya. Yang itu tadi sudah saya katakan. Penelitian itu nggak nyambung. Dengan pertanyaan penelitian itu nggak nyambung. Betul, ini tidak tepat. Kalau metodenya tradisional literary review itu sudah masuk. Tapi kalau mau dikembangkan sebagai sebuah saran untuk riset yang lebih besar, itu bisa saja. Tapi itu kan kembali pada Kiai Imad. Tapi dalam standar tradisional literatur review itu sudah masuk. Kalau nanti mau memasukkan perspektif saintifik, itu nanti bisa melibatkan kalau dipaksakan pakai tradisional review, pakai field research, pertanyaan penelitiannya diubah. Nasab ba'alwi perspektif literatur. Jadi jangan langsung ngomong ke titik terputus pada Rasulullah, karena itu pasti tidak cukup literary research. Itu loh. Oke. Nasab ba'alwi perspektif, kajian literatur, kajian sejarah. Jangan bicara soal keturunan siapa. Oke. Ini pertanyaan penelitian yang terkait. Saya kira itu subjektivitas sebuah masukan dalam membuat pertanyaan, Mas. Tetapi ini kan kita disuruh mengkritik dari sisi ilmiahnya. Apakah temuan itu ilmiah atau tidak? Maka pertanyaan pertama yang dihadirkan adalah metodologinya apa? Kemudian pertanyaan penelitiannya apa? Teorinya apa? Kesimpulannya seperti apa? Kalau pertanyaan penelitiannya satu, tidak mungkin kesimpulannya 10 atau 5. Kesimpulannya juga satu. Tentu ini Mas Yusuf, terkait dengan pertanyaan itu nanti yang mempertanggungjawabkan Kiai Imad, Mas Yusuf. Oke, ya. Baik, kalau saya menangkap bahwa kajian Kiai Imad adalah sebuah awal kajian yang menjadikan sebuah yang perlu ditindaklanjuti. Dr. Soleh mengatakan bahwa ini tidak hanya cukup library research, tetapi mix method atau metode yang mix antara kemudian tadi ada DNA dan sebagainya. Dan penelitian ini, riset ini adalah penelitian kolaboratif. Ini sebagai masukan. Tetapi kalau menurut saya ini sebagai masukan bagus menurut saya, Dr. Soleh. Bagaimana membuat kajian Kiai Imad? Sebagaimana tadi dipaparkan oleh Kiai Ubed, bahwa kajian Kiai Imad ini adalah sebuah awal. Bagaimana kajian ini lebih berkembang. Saya setuju bahwa kajian Kiai Imad ini tidak berhenti di sini. Dan beberapa kali podcast bahwa Kiai Imad mengatakan bahwa ini adalah sebuah proses awal. Belum berhenti di sini. Makanya kemudian muncullah sebuah penemuan DNA yang kajian DNA, bukan kajian lagi, penelitian DNA yang dilakukan oleh Dr. Sugeng lewat family tree dan lain sebagainya, sehingga memunculkan itu ada J1 dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah saran yang menarik menurut saya. Tadi masukan dari Dr. Soleh, bagaimana memperkuat kajian Kiai Imad. Kalau katakanlah apakah kajian ini nantinya akan bisa mendekonstruksi tentang nasab habaib itu tersambung dan tidaknya ke Rasulullah, ini akan menjadi menarik menggunakan sebuah mix method tadi gitu ya. Tetapi kalau saya lihat dari pemaparan Kiai Ubedillah bahwa kajian yang sekarang oleh Kiai Imad dilakukan itu adalah karya ilmiah. Karya ilmiah maksudnya bobot keilmiahannya itu ada di situ. Menjadi sebuah pemantik bagaimana untuk terus dikaji. Mungkin seperti ini perspektif saya. Atau bisa Kiai Ubed memberikan sebuah closing statement dan Dr. Soleh memberikan closing statement. Tapi sebagai garis bawah bahwa kajian Kiai Imad ini menginspirasi dan membukakan mata bahwa ada sesuatu yang perlu dikaji, terutama pada sosok Ubedillah. Apakah benar Ubedillah itu adalah putra dari Ahmad bin Isa, atau memang benar-benar terputus? Di situ pangkal persoalannya. Silakan Kiai Ubedillah. Baik. Penelitian Kiai Imad adalah penelitian yang sangat serius dengan standar metodologi yang saya sampaikan tadi, dengan
metode tradisional literatur research, dan hal ini memungkinkan untuk bisa dikembangkan dengan masukan Dr. Soleh tadi. Nah, tapi dalam standar sebuah riset, apa yang ditulis oleh Kiai Imad ini sudah memenuhi kualifikasi standar akademik sesuai dengan metodologi yang saya sampaikan tadi. Itu aja, Mas. Terima kasih. Standar akademik dengan metode seperti tadi ya, library research ya. Oke, Dokter Saleh, silakan Dokter Saleh. Iya, kenapa saya menyebut bahwa tanpa di riset, saya meyakini bahwa habaib itu bukan duriya. Karena ada hadis kalau nggak lupa saya, bahwa duriya Rasul itu sebutannya hanya syarif dan sayyid. Syarif Husain atau Sayyid Hasan, atau kebalik ya. Dan itu pertama. Yang kedua, sebutan ini berlaku internasional. Sayyid Alwi Al-Maliki dan macam-macam. Syarif Hidayatullah itu duriyah, sudah jelas labelnya itu. Nah, kapan kemudian penggunaan habaib itu datang? Kalau kajian-kajian yang masuk ke kita itu kan abad 18-an. Nah, dari situlah kemudian berkembang. Saya dari sejarah itu, kemudian saya menyimpulkan bahwa habaib itu memang bukan duriyah. Nah, ke depan saya ingin Kiai Imad menjaga staminanya untuk lebih serius, karena kalau di level grassroots udah cukup bisa meyakinkan apa yang dipaparkan dalam makalah itu. Tapi untuk masuk ke kampus, masuk ke kalangan akademisi, peneliti yang sebenarnya, dia akan keteteran nanti dari si metodologi. Saya tekankan lagi, metodologi itu adalah mesin yang memproduksi keilmuan, mesin yang produksi teori. Tidak ada teori, tidak ada keilmuan yang lahir dari situ. Kemudian yang terakhir, bahwa ini kan kategori ilmu sosial, kan, social science. Kalau di barat itu yang disepakati ada natural science sama social science, tidak ada religion science. Nah, kalau ini masuk social science, kalau kemudian ini disepakati dengan metodologi yang kuat, hasilnya adalah social law, hukum sosial. Kebenaran sosial yang itu universal. Sama kayak natural law, hukum alam, air itu dingin, api panas, matahari terbit dari timur. Itu nanti hasilnya nggak beda antara social science dan natural science, antara social law dan natural law. Makanya kemudian perlu di sini pokoknya metodologi. Tidak bisa kemudian ketika publik awam mengiyakan, serta-merta itu kemudian jadi kebenaran. Keilmuan itu tidak bisa, tidak butuh pendukung. Terima kasih. Oke, keilmuan tidak perlu pendukung, tetapi memang mau tidak mau, suka dan tidak suka, bahwa kajian, saya lebih suka melihat ini sebuah kajian ya, kajian Kiai Imad ini menjadi pemantik bagaimana masyarakat, terutama khususnya NU itu mencoba membuka mata bahwa ini memang ada sesuatu yang perlu dikaji. Sebuah kepercayaan yang sekitar 550 tahun ini luar biasa. Kiai Imad melakukan kajian ini sehingga menjadi dampak sosialnya ini sangat luar biasa. Kalau Prof. Ikam tadi malam mengatakan bahwa ini bukan hal yang sepele ketika Kiai Imad membatalkan nasabnya Ba'alawi, karena ada ekses sosial, ada ekses politik, dan juga tentu ekses ekonomi. Nah, ini menjadi sebuah polemik di arus bawah. Sementara saya lihat di arus bawah gitu kan ya, ada fenomena-fenomena yang habaib, kalau kata Gus Fahrur, ketua PBNU, memang disadari bahwa di arus bawah itu ada habaib yang kontroversial dakwahnya, sehingga ini memperkuat gerakan-gerakan dalam tanda kutip perlawanan terhadap hegemoni spiritual. Kalau kata Kiai Ubadillah, bahwa ini gelar habaib atau sayyid ini kan setidaknya memberikan sebuah legitimasi atau otoritisasi ya, kalau bahasa Habib Alatas, bahwa ada otoritisasi keagamaan. Ya, pemirsa pada Suara TV, memang kembali lagi bahwa kajian Kiai Imad ini menjadi sebuah kajian awal. Bagaimana kajian ini harus terus
disempurnakan, baik dari sisi metodologi, teori, kemudian kajian-kajian kitab yang lainnya. Sehingga harapan Kiai Soleh atau Dr. Soleh, kajian Kiai Imad menjadi kokoh, menjadi kajian yang akademik, yang lebih diakui itu kan ya. Tetapi diakui dan tidak oleh kampus. Kiai Imad itu banyak loh kajian kitabnya, apa karangan-karangan kitabnya, Dr. Soleh. Baik, Pak Dr. Soleh, terima kasih Kiai Ubadillah dan juga netizen. Mari kajian nasab itu kembalikan. Mohon maaf. Tapi kami Kiai, mohon maaf. Kita kembalikan bahwa kajian nasab itu kepada esensinya. Dalam ketika melihat sebuah kajian kembali lagi ke esensinya, tentu ada pro dan kontra, itu hal yang biasa. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.